Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Bapamu mengetahui apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Kata-kata Kristus adalah sumber hiburan dan harapan yang tidak ada habisnya, karena kata-kata itu mendorong kita untuk terus-menerus berpaling kepada Bapa kita dalam doa. Kesalehan sejati bukanlah masalah jumlah kata, melainkan frekuensi dan cinta yang dengannya seorang Kristen berpaling kepada Tuhan dalam semua peristiwa, besar atau kecil pada zamannya. Tetapi jika Bapa kita sudah mengetahui kebutuhan kita, mengapa kita harus menyampaikannya kepadanya dalam doa? Santo Agustinus meyakinkan kita bahwa saat kita berdoa, Tuhan sedang membentuk hati dan jiwa kita sehingga kita siap menerima hal-hal baik yang Ia ingin berikan kepada kita sebagai jawaban atas doa-doa kita. Santo Agustinus menegaskan bahwa doa Bapa kami begitu sempurna sehingga merangkum dalam beberapa kata segala sesuatu yang manusia perlu minta kepada Allah. Biasanya terlihat terdiri dari 7 isi doa, 3 berkaitan dengan pujian kepada Allah, dan 4 dengan kebutuhan manusia. 2 doa pertama agar nama Tuhan dikuduskan di antara semua orang, dan agar kerajaannya datang, haruslah menyentuh kita jauh di lubuk hati kita. Kita dipanggil untuk menjadi rasul kerajaan Allah itu, untuk menyebarkan kasih Kristus di antara sesama kita. Semangat kerasulan kita harus dinyalakan setiap kali kita mengucapkan kata-kata doa Bapa kami itu. Meminta agar kehendak Tuhan terjadi berarti kita berusaha menyesuaikan diri dengan kehendak-Nya dalam semua pikiran dan tindakan kita. Saudara-saudari, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Meskipun kita bekerja untuk mencari makan sehari-hari dengan keringat di kening kita, itu tetaplah merupakan anugerah dari Tuhan. Kita hanya meminta apa yang kita butuhkan setiap hari. Para bapa gereja juga melihat dalam doa ini permintaan akan ekaristi, roti hidup. Kita berusaha untuk hidup agar layak menerima ekaristi setiap hari. Kristus kemudian mengatakan kepada kita bahwa ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita juga harus rela mengampuni orang lain dengan cara yang sama, seperti kita sendiri diampuni oleh Bapa kita. Saudara-saudari terkasih, apakah kita menjalankan ajaran ini sepenuhnya dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus? Akhirnya kita memohon untuk dibebaskan dari pencobaan yang berada di luar kekuatan kita, dan dibebaskan dari kejahatan atau si jahat. Bapa jauh lebih kuat daripada pencobaan apapun yang iblis kirimkan kepada kita. Dengan keyakinan dan kepercayaan, Kristus meminta kita untuk menyimpulkan Bapa kami. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.